Bismillahirrahmanirrahim. Suatu permasalahan yang disebutkan oleh para ulama adalah permasalahan hukum sholat menghadap kuburan. Permasalahan ini permasalahan yang sering terjadi pertanyaan di kalangan ikhwah. Apa hukumnya sholat di masjid yang menghadap kuburan? Dalam artian posisi kuburan tersebut di arah kiblat. Dalam hal ini ada dua permasalahan yang dibahas oleh para ulama. Permasalahan pertama, jarak antara masjid dan kuburan sudah ada penyekat. Baik jalan ataupun pagar atau misalkan parit atau sungai. Misal gambarannya, ini posisi masjid, ini posisi kuburan, jarak antara masjid dan kuburan sudah ada penyekat. Sedangkan kita sholat menghadap ke arah kuburan. Namun jarak antara masjid sudah ada penyekat. Misalnya tadi sungai yang memisahkannya, atau dinding suatu pagar, atau misalkan bangunan-bangunan. Yang seperti ini kondisinya ijma' para ulama, tidak ada khilaf di kalangan para ulama sah sholat di masjid tersebut atau sah sholat menghadap ke arah kuburan tersebut jika antara masjid dan kuburan sudah ada penyekat selain dinding masjid, ghairu jidaril masjid, dengan kesepakatan para ulama. Namun yang jadi permasalahan adalah hukum sholat di suatu masjid atau sholat menghadap kuburan dalam keadaan jarak antara masjid dengan kuburan tidak ada pemisah sama sekali kecuali dinding masjid. Ini permasalahan yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ringkasnya, khilaf yang ada adalah tiga pendapat di kalangan para ulama terjadi khilaf dalam hal ini. Pendapat pertama, mereka menyatakan sahnya sholat menghadap kuburan tersebut, namun sholatnya haram atau ma'al karohah. Saya ulangi, bahwasannya sholat menghadap kuburan sah, namun hukumnya haram. Berdasarkan larangan dari Nabi SAW, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kuburan. Katanya mereka di sana menunjukkan bukan berarti tidak sah, tapi semata-mata larangan. Dikarenakan kaidah yang mereka bangun adalah bahwasanya an-nahyu, larangan terhadap sesuatu, an-nahyu anisy qad la yaqtadi al-fasad. Bahwasanya larangan dari sesuatu terkadang tidak menunjukkan rusaknya suatu amalan. Kemudian yang kedua, bahwasanya salat menghadap kuburan tidak sah, hukumnya haram. Salat menghadap kuburan hukumnya haram dan tidak sah. Pendapat yang kedua ini tadi, wallahu alam, adalah pendapat yang lebih roji atau lebih kuat. Pendapat tersebut adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni, dan juga Al-Majd Abul Barakat, serta Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan juga pendapat yang condong kepadanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala serta Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau menyatakan salat menghadap kuburan tidak sah, selain hukumnya haram dan juga tidak sah. Mereka berdalil dengan hadis, diantaranya hadis Abu Marsad Al-Ghanawi yang diriwayatkan Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, la tajlisu 'alal qubur wa la tusallu ilaiha, janganlah kalian duduk di atas kuburan, jangan pula kalian sholat menghadap kuburan. Sisi pendalilan mereka bahwasanya dalil tersebut merupakan nassun sharihun fin nahyi an istiqbalil al-maqbarah. Hadis tersebut larangan yang jelas sholat menghadap kuburan. Katanya mereka, wal aslu fin nahyi at-tahrim, hukum asal larangan menunjukkan keharaman. Yang namanya larangan itu menunjukkan rusaknya suatu amalan, sehingga sholat tidak sah. Dalil yang kedua mereka mengatakan adalah hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atau asar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang larangan sholat menghadap kuburan. Asar tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq dan juga Abdul Razzaq dalam musannafnya, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, bahwasannya suatu hari Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah sholat menghadap kuburan. Ketika itu dilihat oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab menyatakan, al-qabra al-qabra, wahai Anas, kuburan kuburan. Maknanya al-qabra al-qabra, itu
mansub alat tahdzir, dinasab berkedudukan sebagai tahdzir, peringatan Umar bin Khattab dari kuburan tersebut. Kata Anas bin Malik, fahasibtu ayya annahu yaqulu al-qamara al-qamara. Aku mengira Umar bin Khattab menyatakan bulan-bulan. Namun Umar bin Khattab menyatakan maksudnya kuburan-kuburan, awas kuburan. Tapi Anas bin Malik mengira Umar bin Khattab menyatakan bulan-bulan. Faja'altu arfa' ra'si ilas sama fa'anzur. Aku pun mengangkat kepalaku ke langit supaya melihat bulan. Faqal, lalu Umar mengatakan, innama aqulu al-qabra fala tusalli ilaihi. Sesungguhnya yang aku ucapkan adalah al-qabr, kuburan. Fala tusalli ilaihi. Jangan engkau salat menghadap kuburan tersebut. Ini yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, larangan dari beliau. Dan juga alasan mereka para ulama menyebutkan bahwasannya salat menghadap kuburan menyerupai salat di hadapan berhala. Yang demikian itu lebih besar hukumnya dibandingkan salat di atas kuburan. Ya. Dikarenakan larangan dari Nabi SAW. Dan wallahu alam, dari keterangan yang ada adalah pendapat yang menyebutkan larangan salat menghadap kuburan adalah pendapat yang lebih kuat. Hukumnya haram, dan salat menghadap kuburan tidak menyebabkan, atau salat menghadap kuburan menjadikan salat tidak sah. Wajib bagi dia untuk mengulangi. Wallahu taala a'lamu bissawab.